Selamat pagi, salam sehat, tetap semangat, dan tetap jaga kesehatan. Kali ini kita bertemu dalam pembelajaran prakarya. Kali ini kita akan membahas tentang bab 3, tentang materi rekayasa yang judulnya Teknologi Konstruksi Miniatur Rumah. Apa yang akan kita pelajari di sini? Nah, lihat selanjutnya. Oke, kali ini kita belajar dari bab 3 tentang teknologi konstruksi miniatur rumah. Apa itu teknologi konstruksi? Nah, teknologi adalah suatu alat yang digunakan untuk membantu kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya seperti telepon, handphone, internet, dan perangkat-perangkat lainnya. Nah, ada beberapa jenis teknologi, yaitu teknologi peralatan rumah tangga, teknologi produksi, teknologi transportasi, dan teknologi komunikasi, serta teknologi konstruksi. Nah, apa-apa saja yang digunakan yang termasuk teknologi ini, kamu bisa lihat contohnya di sini ya. Oke, next. Nah, teknologi konstruksi ada beberapa jenis-jenis proyek konstruksi. Yang pertama adalah konstruksi bangunan perumahan, ya, contohnya rumah kita, pemukiman, dan lain sebagainya. Yang kedua ada konstruksi bangunan gedung, yaitu contohnya mall, kemudian hotel, dan lain sebagainya. Yang ketiga konstruksi teknik sipil, yaitu bagaimana membuat pembangkit listrik, proyek jalan raya, rel kereta api, dan sebagainya. Nah, selanjutnya konstruksi bangunan industri, yaitu pembuatan tambang-tambang minyak, perusahaan minyak, tambang batu bara, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa kamu contohkan, lihat contohnya di slide ini ya. Next, nah dalam hal ini kita memilih pembelajaran teknik pembuatan miniatur rumah, ya. Dan kita tidak pelajari semua karena di dalam materi rekayasa ini kita pilih teknik pembuatan miniatur rumah. Nah, ada dua teknik dasar dalam pembuatan miniatur rumah ya. Nah, apa itu tekniknya? Ada sambungan tetap, artinya sambungan ini tidak bisa diubah-ubah, dia tetap ya. Nah, bisa diubah, bisa, tapi dengan menghancurkan yang bentuk yang ada, berarti ada perubahannya lagi. Oke. Nah, yang kedua, sambungan tidak tetap atau semi permanen, yaitu sambungan yang bersifat sementara, bisa dilepas, bisa dipasang lagi dengan modifikasi yang lain. Oke. Nah, kita lanjutkan. Nah, bagaimana membuat konstruksi miniatur rumah? Nah, kali ini Bapak jelaskan dari styrofoam ya. Kenapa saya pilih ini? Sebenarnya pembuatan miniatur rumah banyak ya. Ada yang dari es krim, ada yang dari styrofoam, ada yang dari kardus bekas ya. Ada juga kombinasi 2 atau 3 bahan ini, styrofoam, kardus, dan es krim. Nah, kali ini Bapak mencontohkan miniatur rumah dari styrofoam ya. Nah, yang pertama kita harus siapkan alat dan bahan. Kemudian apa saja yang mau kita siapkan. Kalau styrofoam sudah pasti harus ada styrofoamnya ya. Kemudian ada kardus, lem, double tip, gunting, dan lain sebagainya. Untuk apa kardus atau karton? Bisa saja itu hanya menggunakan atapnya atau dasar lantainya, terserah sih. Kalau mau styrofoam semua pun boleh. Kemudian setelah alat dan bahan sudah siap, apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama, menggambar desain rumah di kertas dulu. Jadi kita gambar dulu desain rumahnya, dindingnya, atapnya di kertas. Setelah kita gambar, baru kita potong-potong kertas ini sesuai dengan denah kita, baru kita tempelkan ke styrofoamnya. Setelah kita tempel, baru kita potong-potong styrofoamnya menggunakan cutter sehingga bentuknya sama. Kenapa harus seperti itu? Untuk menghindari kesalahan-kesalahan pemotongan styrofoamnya, supaya styrofoamnya bisa dihemat. Kalau salah, ya harus beli yang baru. Kira-kira seperti itu, karena styrofoam nggak bisa dilem. Oke, nah setelah dipotong sesuai dengan pola, baru kita pasang-pasanglah potongan-potongan styrofoam tadi ya. Kita pasang-pasang, tapi alangkah baiknya sebelum dipasang diwarnai dulu. Warna apa yang kamu sukai untuk dinding rumah, karena kalau dipasang dulu baru dicat, nanti kena dinding-dinding yang lain atau
bagian-bagian lain sehingga tidak bagus catnya ya. Oke, nah setelah selesai dipasang baru bisa dibuatlah pernak-pernik rumah itu. Contohnya buat aksesoris lain seperti gambar pohon, potong lagi bentuk styrofoamnya bentuk pohon, atau buat antena televisi atau yang lain-lain supaya rumah itu lebih cantik. Oke, nah setelah selesai, sebelum kamu melakukan kegiatan ini, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam pembuatan konstruksi miniatur rumah ini. Ya, yang pertama keselamatan diri saat bekerja. Karena kita menggunakan alat-alat yang tajam seperti cutter, ya, gunting dan lain sebagainya. Apalagi kita menggunakan lem setan katanya ya. Kemudian yang kedua, keselamatan benda yang kita gunakan saat bekerja. Jadi kita harus tetap hati-hati kalau styrofoamnya supaya patah, nah itu akan memperlambat kerja kita. Yang ketiga, keselamatan lingkungan tempat kamu bekerja jangan sampai kotor. Jadi dalam melakukan prakteknya ini kita harus tetap menjaga kebersihan. Keempat, keselamatan orang lain, teman kita yang ada di sekitar, jangan sampai menimbulkan kecelakaan. Artinya kita menggunakan cutter jangan asal letak sembarangan, nanti terpijak adik kita, abang kita, atau teman kita di sekeliling kita, itu akan sangat berbahaya. Yang terakhir, gunakanlah sarung tangan untuk mencegah dan melindungi tangan kita dari benda tajam ataupun lem, apalagi lem setan yang sangat-sangat lengket itu ya, panas lagi. Oke, nah inilah pembelajaran kita hari ini. Oke, itulah pembelajaran yang tadi. Semoga pembelajaran ini bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuanmu. Nah, ini materi terakhir yang kita pelajari karena tanggal 26 kita sudah ujian PAS, penilaian akhir semester. Minggu depan kita bertemu sekali lagi, kita akan membahas kisi-kisi soal. Jadi materi ujian PASmu mulai dari kita masuk ya tentang kerajinan ya, kerajinan serat, batik, dan yang terakhir adalah teknologi konstruksi miniatur rumah. Oke, nah itulah pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya. Salam sehat.